Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-99. Dan di hari yang ke-99 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-12. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-12. Pada kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 dengan judul perikop Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa ketika Ratu Negeri Sheba ini mendengar apa kata orang tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo yang daripada Tuhan, oleh karena itu datanglah Ratu Sheba ini dengan satu buah pasukan yang sangat besar untuk mendengar atau ingin menguji Raja Salomo dengan teka-teki yang ia punya. Ratu Sheba ini datang dengan unta yang begitu banyak, memuat rempah-rempah yang sangat banyak, dan juga emas, dan juga permata yang mahal-mahal. Kemudian setelah bertemu dengan Raja Salomo, maka Ratu Sheba ini mengeluarkan semua pertanyaan yang ada di unek-uneknya. Dan Raja Salomo ini bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Ratu Sheba. Oleh karena itu Ratu Sheba ini sangat terkagum-kagum dengan semua atau dengan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Dan Ratu Sheba ini juga terkagum-kagum melihat para pegawai-pegawai Raja Salomo, cara mereka makan, cara mereka duduk, ya, cara mereka melayani, bahkan hidangan-hidangan, makanan-makanan yang tersaji di meja Raja Salomo itu membuat Ratu Sheba ini terkagum-kagum. Begitu juga dengan segala keindahan bait istana, begitu juga bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Dan oleh karena itu Ratu Sheba ini memberikan upeti atau persembahan-persembahan kepada Raja Salomo berupa rempah-rempah yang sangat banyak, ya. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada lagi datang rempah-rempah sebanyak yang dibawa oleh Ratu Sheba. Dan tidak hanya rempah-rempah saja, Ratu Sheba ini juga memberikan 120 talenta emas kepada Raja Salomo. Dan selain itu juga Raja Salomo ini mempunyai kapal-kapal yang bekerja sama dengan Raja Hiram untuk mengangkat emas dari Ofir. Dan juga selain emas dari Ofir ini, Raja Salomo ini juga mengumpulkan begitu banyak kayu cendana. Dan kayu cendana ini juga adalah yang pertama dan terakhir kalinya sebanyak itu ada di Yerusalem atau ada di Israel. Kayu-kayu cendana atau kayu-kayu mahal ini dipergunakan oleh Salomo untuk memperlengkapi ruang hutan Libanon yang dia punya, dan juga dipergunakan untuk membuat alat-alat musik seperti kecapi dan lain-lain. Dan setelah melihat segala hikmat dan kebesaran yang dimiliki oleh Raja Salomo, maka Ratu Sheba ini kembali ke negerinya, dan Raja Salomo memberikan pemberian apa saja yang diminati dan diinginkan oleh Ratu Sheba tersebut. Kemudian masih di pasal 10 dengan judul perikop penghasilan Salomo dan kerajaannya. Pada perikop ini diceritakan penghasilan-penghasilan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun itu seberat 666 talenta. Kemudian Raja Salomo ini juga membuat perisai 200 perisai besar dan 300 perisai kecil. Begitu juga Raja Salomo ini membuat tahta yang sangat mahal yang terbuat dari gading yang besar, kemudian disalut dengan emas murni. Begitu juga dengan peralatan perkakas makan dan minum, dan segala perkakas-perkakas yang ada di ruang hutan Libanon yang dia bangun itu semuanya terbuat dari emas murni. Dan Raja Salomo ini juga memiliki 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan di Yerusalem dekat dengan istana. Dan pada musim atau pada zaman Raja Salomo ini, perak itu sangat banyak di Yerusalem. Jadi perak itu sudah tidak berharga karena perak itu setara dengan batu-batu banyaknya. Begitu juga dengan kayu aras, itu menjadi kayu yang biasa aja, sama dengan pohon ara yang ada di pegunungan. Dan diceritakan hikmat Salomo ini membuat semua raja-raja di seluruh dunia itu datang berikhtiar untuk bertemu dengan Salomo untuk menyaksikan hikmatnya dia, dan juga mereka membawa upeti-upeti persembahan-persembahan kepada Raja Salomo. Kemudian kita lanjutkan di pasal 11 dengan judul perikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi pada perikop ini diceritakan Salomo ini selain memperistri anak Firaun, Salomo ini juga jatuh cinta kepada banyak perempuan-perempuan. Jadi ada perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang
Padahal tentang perempuan-perempuan ini atau suku-suku ini, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel supaya jangan mengambil mereka menjadi istri, sehubungan yang kebiasaan mereka menyembah ilah-ilah lain. Tetapi tetap saja Salomo mengambilnya. Salomo ini dicatatkan bahwa memiliki 700 orang istri dari kalangan bangsawan dan ada 300 gundik yang dia punya. Jadi total ada 1000. Nah, dengan demikian Salomo ini tidak hidup sesuai dengan keteladanan Raja Daud. Dia tidak setia pada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah tentukan. Dan pada masa tuanya, Raja Salomo ini dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya itu daripada Tuhan kepada Allah-Allah mereka. Oleh karena itu, Raja Salomo ini mulai mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Asytoret, dewanya orang Sidon, kepada Milkom, dewanya orang Amon, kepada Kamos, dewanya orang Moab, kepada Molok, dewanya orang Amon. Dan Salomo ini juga membakar ukupan dan memberikan persembahan-persembahan bagi Allah-Allah mereka itu. Dan ini membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, karena engkau tidak hidup setia seperti hamba-Ku Daud, maka Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Hanya saja Aku tidak akan mengoyakkan kerajaan itu selama engkau hidup, karena Aku telah berjanji kepada Raja Daud. Tetapi Aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripada tangan anakmu. Tapi tidak semuanya Aku koyakkan. Aku akan menyisakan satu suku saja daripada untuk anakmu, sehubungan dengan janji yang telah kuucapkan kepada ayahmu Daud. Kemudian masih di pasal 11 dengan judul perikop lawan-lawan Salomo. Pada perikop ini diceritakan bahwa Tuhan akhirnya membangkitkan lawan-lawan untuk Salomo. Di sini diceritakan ada Hadad orang Edom. Jadi Hadad ini adalah keturunan raja yang waktu itu ketika Yoab berserta dengan Raja Daud ini menyerang negeri Edom dan membinasakan semua laki-laki di sana, ternyata Hadad ini luput, sehingga Hadad ini melarikan diri ke Mesir. Di Mesir, Hadad ini tinggal bersama dengan Firaun, dan Firaun sangat menyayangi Hadad ini, sehingga Firaun ini memberikan adik Permaisuri Tahpenes menjadi istrinya Hadad, dan Hadad ini memiliki anak yang bernama Genubat dan tinggal bersama dengan Firaun, dibiayai oleh Firaun. Tetapi begitu mendengar bahwa Daud dan Yoab sudah mati, maka si Hadad ini pergi meminta izin kepada Firaun untuk pulang. Dan Firaun bertanya, memangnya kamu kekurangan apa di sini? Tapi Hadad bilang tidak kekurangan, tapi aku hanya ingin pergi pulang ke negeriku. Dan semenjak itulah Hadad ini menjadi lawan musuh Salomo yang merepotkan kerajaan Israel. Kemudian selain daripada Hadad ini ada Rejon bin Eliada. Rejon bin Eliada ini adalah mantan anak buahnya Hadadezer, Raja Zuba yang dikalahkan oleh Daud. Baik Rejon dan Hadad sama-sama melawan orang Israel selama masa hidupnya Salomo. Kemudian di samping yang dua ini ada Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat ini adalah seorang Efraim. Jadi dia ini seorang yang tangkas dan rajin bekerja. Dan ketika Salomo melihat bahwa dia tangkas dan rajin bekerja, maka Salomo ini mengangkat dia untuk menjadi kepala proyek atas orang-orang atas suku-suku Yusuf. Tetapi kemudian ketika dia suatu hari nanti keluar dari kota dan bertemu dengan seorang nabi dari Silo bernama Ahia, Nabi Ahia ini memberikan nubuatan kepada Yerobeam bin Nebat bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi raja, dengan cara dia mengoyakkan baju baru atau jubah baru yang dia pegang, yang dia pakai itu menjadi 12 bagian. 10 daripada sobekan jubah itu diberikan kepada Yerobeam bin Nebat sebagai satu buah nubuatan bahwa nanti Yerobeam bin Nebat ini akan memegang 10 suku daripada orang Israel. Dan semenjak hari itu Yerobeam bin Nebat ini menjadi buronan karena dikejar-kejar oleh Salomo. Oleh karena itu Yerobeam bin Nebat ini melarikan diri ke Mesir kepada Sika, raja Mesir, dan tinggallah di sana selama Salomo hidup. Kemudian masih di pasal 11 dengan judul perikop Salomo mati. Jadi perikop ini diceritakan akhirnya Salomo mati. Salomo ini berkuasa atas Israel selama 40 tahun dan dia mati dan dikuburkan di kota Daud ayahnya, dan anaknya Rehabeam menjadi raja menggantikan dia. Kemudian kita lanjutkan di pasal 12 dengan judul perikop pecahnya kerajaan itu. Jadi setelah Raja Salomo meninggal atau mati, maka Rehabeam diangkat oleh orang Israel menjadi raja di Sikem. Dan ketika mendengar bahwa Raja Salomo sudah mati, maka pulanglah juga Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat ini menghadap Raja Rehabeam di Sikem untuk meminta keringanan sehubungan selama ini beban-beban yang dibebankan kepada rakyat oleh Salomo, ayahnya Rehabeam ini.
Dan setelah meminta keringanan ini, Rehabiam ini bertanya kepada penasihat-penasihat, kepada tua-tua. Dan para tua-tua mengatakan, memang sebaiknya kamu mendengarkan apa yang menjadi permintaan daripada orang Israel. Apabila kamu menuruti apa yang mereka minta, maka mereka itu akan setia dan mengikut kamu sebagai raja. Tapi Rehabiam kurang puas. Oleh karena itu Rehabiam ini bertanya kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Dan orang-orang muda yang sebaya dengan dia ini mengatakan, engkau harus mengatakan kepada rakyat itu bahwa kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Engkau harus memberatkan lebih lagi apa yang dibebankan oleh ayahmu Salomo kepada rakyat itu. Dan Rehabiam ini lebih mendengarkan orang-orang yang seusia dengan dia. Oleh karena itu lusanya kembalilah rakyat itu bertemu dengan Rehabiam, dan Rehabiam menyatakan kepada rakyat itu bahwa dia akan membebankan sesuatu yang lebih berat daripada apa yang dibebankan oleh ayahnya Salomo. Begitu juga dia mengatakan bahwa kalau ayahnya Salomo mencambuk rakyat itu dengan cambuk biasa, maka Raja Rehabiam ini akan mencambuk mereka dengan cambuk berduri besi. Mendengar hal ini, rakyat menjadi kecewa dan berseru kepada masing-masing mereka, pulanglah ke kemahmu dan uruslah kemahmu masing-masing, hai Israel, karena kita tidak mendapat bagian apapun daripada keturunan Daud ini. Sehingga rakyat itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu Rehabiam ini hanya menjadi raja atas Yehuda saja. Tapi walaupun demikian, Rehabiam ini tetap mengirim Adoram untuk menjadi kepala rodi atas orang Israel. Dan melihat hal ini, orang-orang Israel menjadi marah dan melempari Adoram hingga mati. Bahkan Rehabiam sendiri nyaris-nyaris tidak mampu melarikan diri. Sampainya di Yerusalem, Rehabiam ini mengumpulkan orang-orang Yehuda dan orang-orang Benyamin. Ada 180.000 orang banyaknya. Dia berniat untuk memerangi orang-orang Israel supaya orang Israel ini kembali ke bawah kekuasaannya. Tetapi Shemaya, abdi Allah, mendapat firman Tuhan dan menyampaikan kepada orang-orang Yehuda atau kepada Rehabiam ini supaya jangan berperang melawan saudara mereka, karena segala sesuatu yang terjadi hari ini itu memang atas izin Tuhan. Dan orang-orang ini mendengar apa yang jadi perintah Tuhan, sehingga mereka tidak jadi memerangi saudara mereka dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan kita lanjutkan masih di pasal 12 dengan judul perikop Yerobeam memulai ibadah yang baru. Jadi Yerobeam ini menjadi raja atas Israel. Oleh karena itu Yerobeam bin Nebat ini memperkuat Sikem dan Penuel. Tetapi karena bait suci itu masih ada di Yehuda, dan dia berpikir apabila nanti rakyat ini pergi mempersembahkan persembahan ke Yehuda atau ke Yerusalem, nanti rakyat ini akan berubah setia dan malah membunuh aku. Oleh karena itu Yerobeam bin Nebat ini berpikir bagaimana caranya supaya rakyat yang dibawa kekuasaannya ini tidak ke Yerusalem. Oleh karena itu dia membuat 2 buah patung lembu emas menjadi sesembahan orang Israel. Satu ditempatkan di Betel dan satu ditempatkan di Dan. Dan juga Yerobeam bin Nebat ini mengangkat imam-imam yang bukan daripada golongan Lewi, jadi imam-imam dari rakyat biasa, dan dia sendiri ini naik ke mezbah untuk mempersembahkan persembahan ke lembu emas yang dia buat. Sehingga dengan demikian Yerobeam bin Nebat ini membuat orang-orang Israel berdosa karena mereka menyembah lembu emas yang di Betel dan lembu emas yang di Dan. Dan tidak itu saja, Yerobeam bin Nebat ini juga membuat satu buah hari raya, yaitu tanggal 15 bulan ke-8, hari raya yang sama persis dengan hari raya yang ada di Yerusalem. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-12. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.